Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, ada sebuah jalan setapak yang dihindari semua orang saat malam tiba. Bukan karena binatang buas, tapi karena sebuah teror yang lebih purba. Mereka menyebutnya legenda kepala gelinding. Kisah ini berawal dari seorang pendekar sakti yang dikhianati dan dipenggal. Karena ilmunya yang tinggi, kepalanya menolak untuk mati. Didorong oleh amarah dan dendam, kepala itu terus hidup, menggelinding dalam kegelapan abadi untuk mencari tubuhnya atau mangsa baru untuk melampiaskan amarahnya. Warga desa percaya siapapun yang bertemu dengannya akan ditimpa celaka, entah menjadi gila karena ketakutan atau lenyap tanpa jejak. Malam itu Budi, seorang pemuda yang baru kembali ke desa, terpaksa melewati jalan terlarang itu. Motornya mogok di tengah jalan, dan desa terdekat masih beberapa kilometer jauhnya. Dengan berat hati, ia melangkahkan kakinya di bawah cahaya bulan yang redup, ditemani suara serangga malam yang terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Awalnya semua terasa biasa saja, sampai ia mendengar suara aneh di belakangnya. Bukan suara langkah kaki, melainkan seperti sesuatu yang berat diseret di atas tanah kering, berbunyi ser, ser, ser. Budi mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun suara itu justru semakin cepat dan semakin jelas. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya menoleh. Di bawah cahaya rembulan, sekitar 20 meter di belakangnya, ia melihat siluet bulat yang bergerak. Semakin dekat, bentuknya semakin jelas. Itu adalah sebuah kepala manusia. Kepala pria dengan rambut gondrong acak-acakan menggelinding dengan sendirinya di atas tanah. Matanya melotot penuh amarah menatap lurus ke arah Budi. Mulutnya sedikit terbuka, seolah sedang menyeringai. Jantung Budi serasa berhenti berdetak. Ia membeku di tempat, kakinya seolah terpaku ke tanah. Kepala itu terus mendekat, lebih cepat dan lebih cepat, meninggalkan jejak basah berwarna gelap di belakangnya. Aroma anyir darah mulai tercium, menusuk hidung. Ketika kepala itu hanya berjarak beberapa meter, ia tiba-tiba berhenti. Matanya yang merah menatap tajam, seolah mengunci jiwa Budi. Dalam keheningan yang mencekam, terdengar suara serak yang keluar dari mulut kepala itu. Di mana tubuhku? Budi tak bisa berteriak, suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga, tak berani menoleh ke belakang. Suara gelindingan itu kini terdengar seperti bola berat yang memantul dengan cepat, mengejarnya tanpa ampun. Tawa serak yang melengking tinggi menggema di seluruh hutan, membuatnya semakin panik. Ia terus berlari, hingga akhirnya tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur, pingsan. Saat fajar menyingsing, beberapa warga menemukan Budi tergeletak di pinggir jalan, selamat namun dengan tatapan kosong. Ia tak pernah bisa bicara lagi. Sejak malam itu, ia hanya bisa duduk di sudut rumahnya, gemetar sambil terus menggambar sosok kepala yang menggelinding di atas tanah. Legenda itu nyata, dan ia kini menjadi saksi hidupnya.